Hai. Halo, Hai, udah Lila. ada Iyo dan Ian di sini. Wih, Terus Lila. halo Iyo, Halo, halo Lila. Ian. Ya. Iya. Kan sekarang kita lagi bulan keluarga nih ya. Ya. Dan kebetulan kita juga masih anak sekarang ya. Iya, Masih nggak? masih kan? hitungan anak lah Iya, kita. masih. Masih walaupun mukanya orang tua. Iya. Enggak lah. Saya juga masih jadi anak ya. Jadi kayak kita cocok di sini ngobrol-ngobrol seputar Iya. gimana ya jadi anak gitu ya. Yang berkenan jadi ya. anak, iya bener. Ya, anak yang berkenan. Oke, langsung aja mungkin bener nih tadi Ian, gimana sih rasanya ya, jadi anak yang berkenan bagi Tuhan tuh gimana sih emangnya? Boleh mungkin dimulai dari yang anak pertama siapa sih? Gua sih Iyo. Oh, anak kedua, sorry. Iya, Iya, dulu anak mungkin kedua. bisa. Kalau dari gua anak yang berkenan itu kehidupannya yang pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada sih, di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan kalau kita masih sekolah ya, lingkungan pekerjaan kalau kita udah kerja. Iya. Ya mungkin sih ya begitulah, pokoknya sesuai dah dengan kehendak Tuhan yang mau dalam kehidupan kita. Itu sih menurut gua. Jadi emang kita sebagai anak Tuhan yang berkenan tuh kita harus bisa membawa firman Tuhan dimanapun kita berada gitu. Iya. Kalau Abang Ian gimana? Kalau gua anak yang berkenan itu yang bisa tahu bagi waktu sih. Waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk pekerjaannya apabila kerja, waktu untuk sekolah apabila masih sekolah, ataupun waktu dengan Tuhan. Karena kita, menurut gue sih wajib sih menyediakan waktu entah 10 menit atau 15 menit dalam hari kita tuh. Ya ngomong aja sama Tuhan apapun itu, mau baca renungan kayak atau berdoa, Iya. cerita-cerita sama Tuhan kayak itu penting sih menurut gua, waktu sama Tuhan itu. Emang bisa membagi waktu sebanyak itu? Itu dia, itu tantangan juga tuh kan buat kehidupan Oke, kita kan. tantangan. Sekarang kita langsung ngomong ke tantangan aja gitu. Nah, tantangannya apa tuh? Nah itu dia tantangannya, karena gue kebetulan sekarang udah mulai kerja, jadi yang dulunya gue notabene-nya nggak setiap hari juga sih, tapi adalah kayak baca renungan wasiat dari orang tua, yang biasa orang tua tuh suka ngasih wasiat mingguan, bulanan itu. Iya. Nah semenjak kerja ini entah kenapa itu jadi nggak tersentuh, atau alasannya mungkin karena capek, karena juga banyak pikiran, jadi kayak nggak kesentuh lagi, udah malas gitu kalau pulang ke rumah ataupun bangun tidur pikirannya, Setuju. aduh ada kerjaan ini, ada kerjaan Iya, itu, iya. gitu jadinya nggak kesentuh lagi itu sih. Itu tantangannya ya, membagi waktunya susah ya? Iya, membagi waktu. Iya, benar-benar. Kalau yuk, Kalau gua sih tantangannya untuk sekarang ini masih sama sih, paling kepercayaan orang tua gue juga ke gua. Terkhusus sih dari mama gue ya, kalau misalnya gue kayak mau berdoa ataupun saat teduh lah, nah kayaknya tuh mama gue tuh kayaknya harus tahu gue lagi ngapain gitu, gue lagi berdoa atau saat teduh. Padahal kan menurut gue itu kan hubungan gue sama Tuhan, hubungan pribadi gue sama Tuhan. Jadi ya orang lain nggak perlu tahu lah begitu hubungan gue lagi sama Tuhan gitu. Walaupun ya mama gue taunya ya gue memang berdoa sih, cuman ya gitulah pokoknya. oh jadi kalau lagi berdoa nyokap lu harus ngeliat? Iya. Oh gitu. Harus lihat. Oke. Nah terus kalian gimana tuh menyikapi tantangan itu? Gimana, udah ada solusinya nggak? Dan kalau dari gue menyikapi tantangan, karena gue berhubung orangnya juga pelupa ya, termasuk yang pelupa, jadi kayaknya butuh minta tolong sih sama orang tua gue buat diingetin, ya jangan lupa baca renungan, gitu aja, nggak usah. Gue nggak masalah sih kalau diingetin begitu, selama itu baik. Sesimpel itu ya, Sesimpel minta itu aja. diingetin aja Iya, gitu diingetin. ya tantangannya. Iya, Oke. Diingetin sama pacar juga bisa lah ya? bisa sama. Iya, sama siapapun itu bisa. Oke, kalau buat yuk, Menyikapinya kalau gua sih ya pasti kita, kalau emang orang tua taruh kepercayaan ke kita, ya kita benar-benar lakuin itu semua. Yang pasti ya tetap jalanin kehidupannya sesuai dengan yang kita mau aja. Yang penting sesuai koridor nih, kita berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin gitu aja sih. Iya, aku Iya. juga sih, aku setuju banget sama Iyo. Soalnya aku juga kayak gitu kan, kayak ya udahlah kita menyikapi tantangan dalam sebagai anak nih dalam keluarga, ya udahlah kita sesuai apa yang kita tahu aja ya. Tapi Iya. itu kayak masih di dalam jalurnya Tuhan gitu lah. Gitu. Kalau gue pribadi sih, ini nggak ada yang tanya ke gue nih. Oh iya, gimana? Kalau Lila gimana? Kalau ke gue pribadi, anak yang berkenan bagi Tuhan itu ya
ya sesimpel kayak kita nurut aja sama orang tua gitu ya. Setuju nggak? Setuju. Ya, karena walaupun sepintar-pintar kita tetap pengalaman orang tua kan lebih banyak ya. Iya, Karena orang tua juga wakil Tuhan juga, jadi kayak Betul. ya mau gimana lagi mesti kita melawan gitu kan. Walaupun kadang suka kesel gitu. Terus kayak paling tantangannya kalau gue pribadi itu paling karena perbedaan zaman mungkin ya kan. Kalau dulu orang tua nggak terlalu digital, sekarang kita yang udah digital banget, kadang suka jadi gap sendiri kayak ini miskom kan, kayak ini lo ngapain gini-gini main mulu ya, padahal gue nggak main, padahal gue lagi kerja lagi apa gitu. Ya, betul. Iya, terus jadinya merembet kemana-mana tuh gara-gara itu gitu, paling gara-gara perbedaan pengertian itu sih paling gitu. Tanya dong menyikapinya gimana? Oke, gimana kalau Lila menyikapinya? Kalau gue menyikapinya itu paling ya udahlah ya lebih legowo aja, gue kayak gak mau ambil pusing, soalnya kalau gue ambil pusing gue pusing sendiri. Betul sih, gitu. benar. Jadi mending kayak ya udahlah, udah nurut aja, toh juga orang tua pasti mau yang terbaik buat kita gitu. Iya, Itu sih, tapi iya sejauh ini berarti emang kita sebenarnya masih sama-sama belajar juga ya untuk jadi anak yang berkenan Berkenan, gitu. pasti Iya. sih semua belajar, nggak Itu kita mungkin masih nggak belajar, ada yang sempurna. Nah, ada pertanyaan terakhir nih abang-abang. Apa komitmen Abang Ian dan Abang Iyo sebagai anak nih dalam keluarga? Ada nggak komitmennya? Wah, Siapa dulu? Siapa dulu nih? Gantian nih Bang Iyo dulu. Oh, kalau gue sih komitmen nggak ada ya, karena gue orangnya susah menepati lah gitu. Jadi gue ngikutin jalur yang ada aja lah, jalanin kegiatan sesuai yang gue mau aja gitu, sesuai dengan rencana gue. Misalnya hari ini gue rencana ngapa-ngapain aja, yang penting rencana itu ya harusnya tetap itulah sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Jadi jangan kemana-mana, jangan melenceng kesana kesini gitu. Jangan aneh-aneh lah. Jangan Ya. aneh-aneh lah pokoknya. Kalau Abang Ian gimana? Sama sih, kalau bicara soal komitmen tuh sangat sulit. Susah, sulit bener-bener. untuk dilaksanakan Sulit, tuh. ya, bener. Yang makanya nggak bisa sembarang-sembarang nih mulut berkata-kata kan. Ya itu kalau gue mah komitmennya kan itu aja. Paling minta tolong sama orang tua buat mengingatkan, dan gue pun mulai untuk memupuk kesadaran diri sih. Iya benar. Oh iya, gue lupa nih belum baca renungan atau baca wasiat itulah. Iya. Jadi mulailah dibaca walaupun nggak setiap hari mungkin, Bener. tapi diusahakan. Keren. Dengar kata komitmennya itu udah serem juga. Serem ya. sih. Jadi kayak udahlah gitu. Iya Kalau lu? sih. Oh, kalau gue komitmen gue sampai sekarang gue masih belum bingung ya. Komitmen gue kayaknya tetap ya udah, gue sampai kayak Yo juga sih, kayak udah gue tetap menjalani hari gue, tapi ya udahlah dengan kata Tuhan, ya udah gue nurut aja lah sama orang tua gitu kan, kayak gak mau aneh-aneh soalnya pusing gitu kan kalau Betul sih. sering bentrokan tuh pusing, jadi kayak ya udahlah gue nurut gitu. Iya. Jadi mas sebenarnya kita tuh ya gitu ya, kayak masih belajar gitu. Jadi untuk papa mama tolong mengerti kita ya, kita sekarang juga masih belajar untuk menjadi anak yang berkenan bagi orang tua dan bagi Betul Tuhan. Seperti itu. Seru banget nih ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih ya Bang Ian. Makasih Lila, Makasih, Lila. makasih yo Oh, itu semuanya. dulu. Terima kasih ya. Makasih, thank you semuanya. Iya. Oh, kita udah tos lagi dong. Oke, thank you. Tos lagi. Oke, boleh? Udah gitu dong. Udah. Udah gitu aja ya closingnya.